Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa bertatap muka kembali meski hanya melalui media online. Pak Haris berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang pengertian pernikahan, kemudian tujuan pernikahan dan hukum dari pernikahan itu sendiri. Kita sudah tahu pengertian dari pernikahan itu, kemudian hukumnya. Dari hukumnya adalah ada 5 itu ya. Ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, dan juga makruh sesuai dengan kondisi dari seseorang tersebut ya. Apakah dia kondisinya adalah masuk ke wajib, ke mubah, ke sunnah, ke haram, atau ke makruh. Sekarang kita membahas tentang orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Jadi tidak semua orang yang boleh kita nikahi ya. Jadi ada mahram namanya. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Biasanya dari garis keturunan maupun dari garis satu rodok atau satu susuan ya. Siapakah orang yang tidak boleh kita nikahi? Anak-anak sekalian, mungkin kalian juga yang pegang buku, bisa juga dibuka di halaman 125, juga disimak dengan baik ya. Ada empat kategori anak-anakku yang ini menyebabkan seorang tidak boleh kita nikahi. Yang pertama adalah garis keturunan ya, garis keturunan. Siapakah itu? Ibu dan seterusnya ke atas. Ibu kandung, nenek kandung, terus seterusnya ke atas. Kemudian anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak kandung kita. Kemudian bibi, baik dari bapak ataupun dari ibu. Adik atau kakak bapak kita atau ibu kita. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki kita. Ya, ponaan kita ya. Kalau kita misal punya emas ya, punya kakak yang itu sudah punya anak ya, maka kita tidak boleh menikahi ponaan kita itu. Itu dari garis keturunan ya, ada 4. Kemudian yang dari garis pernikahan adalah ibu dari istri kita, mertua kita. Karena mertua itu dinamakan mahram mu'abbad namanya ya. Itu yang dinamakan mahram mu'abbad itu adalah mahram yang selamanya, meskipun misal satu contoh nanti kita bercerai dengan istri ya, misal Anda bercerai dengan istri Anda, mertua itu tetap tidak boleh ya, tetap tidak boleh kita nikahi meskipun sudah cerai seperti itu. Karena itu dinamakan mahram mu'abbad. Mu'abbad itu apa? Mu'abbad itu selamanya, jadi sudah mahram. Jadi tidak ada mantan mertua seperti itu, tetap jadi orang tua. Itu anak-anakku. Kemudian anak tiri bila ibunya sudah dicampuri. Ya, jadi misal Anda menikah dengan seorang janda ya. Menikah dengan seorang janda, kemudian janda itu punya anak, bawa anak, dan itu bukan dengan anak dengan Anda. Tapi ketika ibunya sudah Anda campuri, maksudnya ya sudah melakukan hubungan pernikahan ya, sudah melakukan dengan hubungan pernikahan, maka anaknya itu tidak boleh kita nikahi seperti itu. Kemudian istri bapak, nah, ibu tiri kita ya. Mungkin ada orang tua kita yang nikah lagi ya, bapaknya punya ibu tiri, nah itu tidak boleh kita nikahi ya. Kemudian istri anak atau menantu. Tadi kan ke atas mertua, itu sudah menantu ya, itu juga tidak boleh meski nanti sudah cerai misalnya, tapi naudzubillah min dzalik ya. Kemudian persusuan, ini yang Pak Aris katakan tadi satu rodok ya.
satu susuan. Ibu yang menyusui, kemudian saudara perempuan sepersusuan. Ibu yang pernah menyusui kita, ya mungkin kita dulu pernah nyusu dengan biasanya kan orang di desa itu tetangga sama-sama punya anak kecil, pas nangis nggak sengaja dikasih susu. Tapi dengan catatan menyusui itu, ketika kita menyusui, seorang bayi itu menyusu dengan ibu tadi itu dengan catatan sampai kenyang, ya, dengan catatan sudah sampai kenyang anak itu, sehingga itu dikatakan saudara serodok, ya, satu persusuan. Kemudian saudara perempuan sepersusuan tadi itu, atau saudara laki-lakinya, seperti itu ya. Jadi anak dari ibu yang menyusui tadi itu, gitu lah. Kemudian dikumpul atau dimadu, saudara perempuan dari istri, ya. Jadi kita punya istri, dia juga punya saudara perempuan. Ya, misal nanti istri kita sudah misal naudzubillah min dzalik, wafat atau cerai, ya, itu kita tidak boleh menikahi saudaranya, ya, tidak boleh. Ini saudara perempuan dari istri. Kemudian bibi perempuan dari istri, ya. Kemudian keponakan perempuan dari istri, ya, itu tidak boleh kita nikahi. Ada 4 kategori: keturunan, pernikahan, sepersusuan, dikumpul atau dimadu. Selanjutnya adalah rukun dan syarat pernikahan, ya. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adalah adanya calon suami, ya otomatis harus ada calon suami. Kalau Anda menikah tidak ada calon suaminya, ya tidak boleh, ya, karena memang ya tidak akan nikah seperti itu. Calon suami itu ada syarat-syaratnya juga, anak-anakku. Yang pertama adalah bukan mahram si wanita. Kita lihat di tabel yang tadi, ya, masuk apa tidak, masuk mahram atau tidak, dari saudara, dari apa gitu, ya. Kemudian orang yang dikehendaki, tidak ada paksaan, ya, boleh dijodohkan asal orang kedua mempelai itu ikhlas. Tapi kalau dijodohkan tapi kedua mempelai tidak ikhlas, ya maka tidak boleh, ya, harus yang dikehendaki, ya. Kemudian muayyan, beridentitas jelas, ya, ini orang mana, anaknya siapa, gitu, ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan terjadi. Kemudian calon istri adalah bukan mahram si laki-laki, ya, jelas kita lihat lagi di tabel tadi. Kemudian terbebas dari halangan menikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Masa iddah itu adalah masa di mana orang perempuan tidak boleh menikah setelah bercerai atau setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, itu untuk perempuan, nah, untuk istri. Tapi kalau untuk laki-laki itu tidak ada masa iddah. Tapi bukan berarti ya orang laki-laki juga harus hitung-hitung, ya. Maksudnya misal perempuannya atau istrinya baru meninggal langsung nikah lagi, ya pantas atau tidak gitu saja, ya, dilihat orang. Kemudian yang ketiga adalah wali. Wali itu harusnya adalah bapak kandung, ya. Bapak kandung mempelai wanita, atau misal tidak ada bapak kandung, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai urutan asabah wanita tersebut, ya. Syarat wali, ya, wali ini juga ada syaratnya. 1, orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci, ya. Kemudian laki-laki, bukan perempuan atau benci. Jadi wali itu harus laki-laki, tak boleh perempuan. Ibunya misalnya tidak boleh. Maka misal Anda seorang perempuan, ya, Anda seorang perempuan, ayah Anda sudah meninggal, misal, atau tidak ada, misalnya, atau tidak ada. Kemudian Anda punya saudara laki-laki, ya, jadi ibunya masih ada, jadi bukan ibunya yang jadi wali, tapi saudara laki-laki itu tadi.
seperti itu ya. Kemudian mahram si wanita, dan juga sudah balik, bukan anak-anak. Jadi misal kita punya saudara laki-laki tapi masih kecil, maka cari wali hakim itu tadi yang diwasiatkan itu tadi ya, bang wasiat itu. Jadi Pak, istilahnya itu wali hakim biasanya kalau di kita ya. Kemudian berakal dan tidak gila ya, tentu supaya bisa penyaksiannya juga benar. Adil, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan merdeka, bukan budak. Kalau sekarang tidak ada budak sudah ya, tidak ada perbudakan zaman sekarang. Kemudian yang kelima adalah rukunnya adalah 2 orang saksi ya. Ada saksi. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sigat atau ijab qabul. Nah, ijab qabul ya, ijab qabul itu ya akad nikah ya, akad nikah. Angkah tuka wa jawaztuka mahtubataka ya, siapa-siapa itu yang mengucapkan adalah wali ya, wali ya, atau kita biasa nyebutnya itu penghulu ya, penghulunya ya. Kemudian seorang calon mempelai prianya menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkuri halan. Itu adalah sigat yang bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mahar atau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Syaratnya apa? Ada juga syaratnya. Ijab qabul itu ya tidak semertas pokok ijab qabul tidak. Syaratnya adalah tidak tergantung dengan syarat lain. Kemudian tidak terikat dengan waktu dan waktu tertentu. Boleh dengan bahasa asing. Jadi boleh tidak menggunakan bahasa Arab itu boleh ya. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa misal ya. Tapi kebanyakan kalau kita pakai bahasa Indonesia ya, meskipun orang Jawa ataupun orang Madura ya. Kemudian dengan menggunakan kata tazwij atau nikah ya, tidak boleh kata sindiran ya. Harus jelas di situ. Saya nikahkan dan kawinkan ya, itu saya terima nikah dan kawinnya. Itu harus dengan kata tazwij tadi. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha wa tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Jadi kata qabul itu menerima anak-anak. Ya. Seorang yang menerima harus mengatakan saya terima nikahnya. Kalau bahasa Arabnya qabiltu nikahaha. Itu ya terserah Anda mau menggunakan bahasa apa. Jadi intinya anak-anak sekalian, pernikahan ini adalah satu-satunya jalan, satu-satunya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan dalam Islam. Maka dari itu, jika kalian nanti ya, sekarang belum ya, sekarang dirasa nanti sudah mampu dalam segi menafkahi zahir maupun batin, dan mentalnya juga sudah siap dalam memimpin keluarga, maka tidak ada salahnya Anda juga sesegera mungkin untuk menikah, untuk menghindarkan dari perbuatan yang dilarang syariat Islam. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan ketiga, mungkin kita bisa evaluasi dari 2 pertemuan yang sudah kita lakukan ini. Cukup itu saja Pak Aris yang Pak Aris sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.